Baik. Dalil lain para jamaah. Qaza'ah berkata, aku bertanya kepada Ibnu Umar, Atit Tur, hai Ibnu Umar, bolehkah aku mendatangi bukit Tursina, bukit yang bersejarah, tempat Nabi Musa berbicara dengan siapa? Allah. Apa kata Ibnu Umar? Da'it Tur, tinggalkan Tur, jangan datang. Kenapa? La tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh bepergian dengan safar mempersiapkan kendaraan perbekalan kecuali kemana? 3 masjid. Maka apabila lembah yang suci ini tidak boleh kita datangi, inilah pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dalam ilmunya, paling dalam pemahamannya, paling baik hatinya, fala yajuzu, maka tidak boleh mendatangi tempat-tempat yang lain dengan tujuan ibadah, dengan harus musafir, kecuali hanya 3 masjid. Berarti ngumbe ang kunay lai no, kumbe ke dulu datang kita, sekarang sekali setahun untuk ziarah kemana? Makam Selaparang, Bintaro, Sekarbela, Luang Balo, Ali Batu, Batu Layar, kuburan Tainacong, keramat Tainacong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah. Di dalam videonya Ustaz Wahabi tersebut, yang mungkin video ini lagi viral ya, ada beberapa yang akan saya tanggapi. Pertama, tentang hujjah yang disampaikan atau tentang masalah hadis yang disampaikan. Ustaz Wahabi ini mengatakan tidak bolehnya seseorang itu ziarah ke makam wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang ada di Indonesia, dengan memakai hadis Nabi Muhammad SAW, la tushaddur rihalu illa ila salasati masajidah. Dengan hadis ini Wahabi itu mengatakan diharamkan atau melarang ya seseorang untuk melakukan perjalanan ke makam wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat Wahabi ini, Ustadz Wahabi ini kurang referensi menurut saya. Sebab kalau kita lihat di beberapa syarah hadis yang mensyarahi hadis ini, itu ulama berbeda pendapat. Salah satunya seperti yang ada di dalam kitab Syurul Hadis, yaitu Syarhus Suyuti ala Muslim. Di sini dijelaskan, la tushaddur rihal akhadha bi dhahirihi Abu Muhammad al-Juwaini wal Qadi Husain faqala yahrumu shaddur rihali ila ghairil masajidis salasati ka kuburis salihina wal mawadi'il fadilati. Di sini dijelaskan bahwasanya Imam Muhammad al-Juwaini, Qadi Husain, menjelaskan tidak boleh seseorang itu untuk melakukan perjalanan selain kepada masjid yang 3 tersebut. Beliau ini berpendapat seperti itu, mengambil zahir dari hadis ini. Tidak bolehnya kepada melakukan perjalanan kepada pertama, kepada makam-makam para wali atau orang-orang soleh, kepada tempat-tempat yang mempunyai fadilah, itu tidak boleh. Berdasarkan hadis ini, itu diambil dari zahirnya hadis ini. Akan tetapi di sini ada penjelasan, was-sahihu inda ashabina annahu la yahrumu wa la yukrahu. Artinya adalah menurut pendapat yang sahih, menurut ashabina berarti menurut madhab Asy-Syafi'i, dijelaskan bahwasanya yang sahih itu tidak diharamkan dan tidak dimakruhkan. Jadi seseorang yang ziarah ke kuburannya orang-orang soleh, yang ziarah ke tempat-tempat yang berfadilah, itu tidak diharamkan dan tidak dimakruhkan. Dalam kata lain itu diperbolehkan, meskipun kita merujuk kepada hadis tersebut. Jadi hadis tersebut tidak merujuk kepada pengharaman seseorang yang melakukan perjalanan atau saddur rihal kepada kuburan-kuburan orang yang soleh atau tempat-tempat yang berfadilah. Jadi yang benar itu tidak diharamkan dan tidak dimakruhkan. Bagaimana nalarnya ulama ini? Beliau menjelaskan, qalu wal muradu annal fadilata atamatah innama hiya fi shaddir rihali ila hadhihi thalathati khossatun. Jadi yang disebut atau muradnya hadis tersebut yaitu la tushaddur rihal, yang dimaksud adalah fadilah yang sempurna. Jadi fadilah yang sempurna itu melakukan perjalanan kepada 3 masjid tersebut. Jadi melakukan perjalanan kepada 3 masjid tersebut mempunyai keutamaan yang sangat berbeda dengan
melakukan perjalanan kepada tempat-tempat yang lain. Jadi menurut para ulama ini yang dimaksud dengan tidak boleh melakukan perjalanan kepada asalnya 3 masjid tersebut adalah maksudnya paling utamanya ada keutamaan yang khusus pada 3 masjid tersebut. Wa hadzal ladzi ikhtarahu Imamul Haramain wal Muhaqqiquna. Pendapat ini dipilih juga oleh Imam Haramain dan ulama-ulama muhakkik yang lainnya. Jadi pendapat yang mengatakan tidak haramnya dan tidak dimakruhkannya melakukan syaddur rihal kepada selainnya 3 masjid tersebut itu adalah dipilih oleh pendapat yang sahih Imam Haramain dan ulama-ulama muhakkik yang lainnya. Sedangkan Muhammad Al-Juwaini wal Qadhi Husain ini disebutkan berarti muqabilus sahih. Pendapat ini ya bisa qil, bisa dhaif pendapat ini karena yang sahih menurut pendapat di kalangan mazhab Asy-Syafi'i itu tidak diharamkan melakukan syaddur rihal kepada selainnya 3 masjid tersebut. Jadi poin yang pertama ini menjelaskan bahwasanya di dalam hadis tersebut memang ulama beda pendapat. Akan tetapi menurut Imam Masyuti yang sahih di dalam mazhab Asy-Syafi'i itu diperbolehkan, tidak diharamkan. Ini juga didukung oleh pendapatnya Imam Haramain, juga didukung oleh para ulama-ulama muhakkik yang lainnya. Kemudian yang kedua yang perlu saya tanggapi dari video tersebut adalah cara penyampaian diksi yang disampaikan oleh Ustaz Wahabi tersebut. Ustaz Wahabi ini mengumpamakan makom-makomnya wali kita, makom-makom para ulama-ulama kita itu dengan tain nacong. Tain nacong ini kalau saya tanya ke teman-teman Lombok itu ternyata kotoran anjing. Jadi Ustaz Wahabi ini menyamakan kuburan-kuburan para wali, kuburan orang-orang soleh yang ada di Lombok, karena ini kasusnya di Lombok, itu disebut dengan tempat kotoran anjing. Jadi seseorang yang ziarah kepada tempat tersebut, ya ziarah kepada kotoran anjing. Jadi bahasa yang seperti ini menurut saya tidak bagus. Seseorang itu boleh tidak setuju dengan pendapatnya orang lain. Itu boleh menurut saya dan sah-sah saja. Makanya muncul di dalam kitab usul fikih itu jarh wa ta'dil. Ini menunjukkan bahwasanya ulama terdahulu itu ada memang tidak kesepakatan terhadap satu pendapat. Akan tetapi tidak begini cara menyampaikannya. Kalau Ustaz Wahab ini dikatakan dia paling sunnah, pertanyaan kita apakah mencaci mencela seperti itu apakah sunnah Nabi Muhammad SAW? Saya kira tentu tidak. Jadi poin yang kedua ini menurut saya Ustaz Wahab ini sangat tidak pantas ketika mensematkan atau mengatakan bahwasanya kuburan-kuburan para wali atau kuburan para orang-orang soleh itu sebagai tain nacong atau kotoran anjing. Karena diksi ini tidak bagus, akan menyebabkan perpecahan di kalangan umat. Kita boleh menyebarkan ilmu tapi dengan yang ilmiah. Kalau dengan cara seperti itu bukan penyampaian yang ilmiah menurut saya, akan tapi ngajari umat untuk mencaci orang yang tidak sepaham dengan dirinya. Jadi kesimpulannya adalah untuk masalah hadis tersebut memang ulama itu beda pendapat, akan tetapi yang sahih menurut Imam Masyuti itu tidak apa-apa seseorang itu untuk ziarah ke makamnya wali, ke ziarah ke tempat-tempat yang berfadilah merujuk kepada hadis tersebut. Kemudian yang kedua, diksi yang dipilih Ustaz Wahabi tersebut seharusnya lebih baik atau lebih bagus agar tidak menyebabkan perpecahan di kalangan umat. Harapan saya pada teman-teman netizen, ayo semuanya kita belajar mencerna secara ilmiah, tidak berdasarkan nafsu. Ketika kita tidak setuju dengan orang itu boleh saja, akan tapi kita harus dengan ilmiah, bukan dengan membabi buta atau mencaci. Semoga ini bermanfaat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.